Sebenarnya Ustazah, eh, sebagai kita nih ya sebagai orang tua ya, baik itu dari generasi milenial gitu ataupun Gen X gitu saja, dari faktor-faktor ini Ustazah, bagaimana sih kita tuh harus kita yang sebagai orang tuanya Ustazah harus harus melakukan apa Ustazah? Harus melakukan apa untuk melakukan kesiapan atau menghadapi anak-anak kita di kondisi sekarang, sedangkan kita juga masih terbatas. Gambaran seperti apa yang membuat kita tuh merasa harus kita bisa siap Ustazah dalam menghadapi atau mendidik generasi kita, terutama di Gen Z ini Ustazah. Ya, benar. Jadi ketika setiap kali kita menuduh atau membicarakan Gen Z sebagai generasi yang stroberi kah, yang lemah kah, yang tidak beradab kah, atau tidak kok kayak tidak punya unggah-ungguh atau etika dan seterusnya misalkan ya, maka harusnya yang terpatri juga dalam benak kita, yang membesarkan dan membentuk mereka itu adalah generasi sebelumnya, yaitu kita orang tuanya atau kita para guru-gurunya. Artinya kalau kemudian kita menyebutkan anak-anak atau generasi Z itu tadi itu dalam dalam narasi yang seolah-olah generasi gagal, itu sebenarnya sedang menunjuk atau sedang menyimpulkan kita para orang tua dan guru-gurunya berarti yang sudah melakukan kegagalan dalam melakukan pendidikan dan pengasuhan, kan begitu kan ya. Jadi bukan bukan dalam nuansa kayak seolah-olah si Gen Z itu bentukannya itu seperti itu, karakternya seperti itu kayak terlahir dari sananya gitu ya. Kayak itu apa namanya, taken for granted, sudah aslinya dari ciptaan Allah tuh kayak gitu, enggak ada kayak gitu. Karena sebenarnya setiap bayi yang dilahirkan mau dari sejak Nabi Adam sampai generasi kapanpun tuh nanti setelah kita pun sama potensinya. Mereka itu sama-sama diberikan oleh Allah akal, kemampuan untuk berpikir dan bisa memahami mana benar mana salah. Dan Allah kemudian juga sudah turunkan tuntunan Islam itu kepada kita dalam bentuk risalah Islam, kan begitu kan ya. Kita juga kemudian dibekali oleh Allah berbagai macam naluri, dibekali oleh Allah juga kebutuhan-kebutuhan jasmani. Semuanya sama. Kita tuh bisa memiliki amal yang benar, perilaku yang benar itu, pilihan amal kita, pilihan perilaku kita itu ditentukan oleh pemahaman yang kita punya. Pemahaman yang kita punya itu ditentukan oleh proses berpikir yang kita lakukan. Yang tadi saya katakan, proses berpikir kita akan mengantarkan pada kesimpulan yang benar kalau kita menyandarkan proses berpikir itu kepada akidah Islam untuk menentukan itu benar salah, halal haram, baik buruk, terpuji tercela, maka akan mengantarkan kepada sebuah hasil berpikir yang benar. Kan tuntunan berasal dari zat yang maha benar, kan begitu kan ya. Nah, siapa yang kemudian bisa memahami risalah yang diberikan oleh Allah, yang kebenaran yang disampaikan oleh Allah tadi? Semua manusia. Kalau dalam sebuah kitab itu yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau menyatakan di dalam salah satu kitabnya itu bahwa Islam sebagai sebuah mabda, Islam sebagai sebuah ideologi, itu akan sangat mudah difahami oleh siapapun, siapapun ini, tua muda, laki perempuan, kulit hitam merah putih biru atau apapun lah itu ya, berambut pirang, berambut keriput, berambut apapun, siapapun. Ideologi Islam ini akan sangat mudah dipahami oleh siapapun kalau dia disampaikan dengan tiga hal. Satu, fasihut takbir, pemahamannya benar. Cara mengungkapnya itu benar, pengungkapannya itu benar. Dia itu mau menyampaikan konten apa, isi apa, itu pas, memang benar yang disampaikan itu. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Kalau dia mengatakan merah ya merah, hitam ya hitam. Itu pemahaman itu harus disampaikan sebagaimana adanya. Gak boleh sesuatu yang halal disebut-sebut, disamar-samarkan menjadi sesuatu yang haram. Gak ada, gak boleh. Jadi yang pertama itu adalah fasihut takbir, penyampaian yang pengungkapan itu benar. Wadhihul lughah, dia disampaikan dalam bahasa yang jelas, yang bisa difahami oleh siapa yang diajak bicara. Jadi maka di situ pakai level pembicaraan sesuai dengan yang sedang diajak bicara. Kita ngajak bicara anak-anak usia dini beda dengan ketika anak usia pramukallaf ya, sudah usia remaja 7 tahun kedua misalkan. Beda lagi dengan mereka yang sudah dewasa. Bicara dengan orang-orang tua gitu ya, mengangkat fakta-fakta apa yang bisa membuat mereka paham, menggunakan bahasa yang seperti apa. Beda bandingkan dengan ketika itu kita bicara kepada anak-anak muda yang dia juga punya bahasa sendiri yang menurut mereka itu lebih mudah mereka pahami, maka ketika penyampaian itu dengan bahasa yang jelas, itu akan membuat mudah
ideologi Islam itu difahami. Lalu yang ketiga dengan sodikul lahjah. Sodikul lahjah. Lahjah itu eh, dialek ya, penekanan yang memang pas gitu. Kalau memang itu hendak memberi peringatan, ya tertangkap itu peringatan. Ini nasihatku tertangkap. Ini sebuah pertanyaan, ya tertangkap pertanyaan. Jadi bukan lahjahnya, dialeknya itu membingungkan gitu ya. Jangan. Lalu kemudian itu jelas kalau ini memang menyampaikan larangan, ya terbaca larangan. Kalau kemudian ini kita bertanya, ya dialeknya itu yang memang menunjukkan mewakili yang hendak kita sampaikan. Jadi kalau kemudian Islam itu disampaikan dalam fasihut takbir, pemahaman yang benar, wadihullah, bahasa yang jelas, contoh-contoh yang memudahkan mereka paham, diksi-diksi yang tepat, dan sodikul lahjah, dialek yang pas sesuai dengan urufnya masing-masing begitu ya, sesuai dengan kebiasaan yang dipahami oleh masing-masing objek pembicaraan ini, maka ideologi Islam atau mabda Islam itu akan menjadi mudah dipahami oleh mereka. Nah, masalah kemudian hari ini itu Gen Z tadi itu memiliki kekhasan karena dia sebenarnya semua generasi memiliki kekhasan. Generasi baby boomers ya punya kekhasan. Mereka misalkan punya ketahanan fisik yang luar biasa karena biasa berjalan ke sana kemari, kan belum ada kendaraan misalkan begitu kan ya. Itu kekhasannya mereka karena itu dibentuk oleh peradaban apa yang sedang menaungi bagaimana perkembangan sains dan teknologi kan gitu kan ya, pola asuh orang tua itu kan berpengaruh. Sama juga dengan di Gen Z ini. Jadi kalau yang perlu dinasihatkan apa yang harus dilakukan oleh orang tua, yang pertama yang nggak boleh luput modal itu adalah kita menguasai tuntunan Islam dalam rangka mendampingi dan membesarkan anak, mau generasi apapun terserah. Karena ini nggak khasnya Gen Z sebenarnya kan begitu kan ya, kalau menguasai Islamnya itu. Jadi harus ngerti prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam, targetnya apa, bagaimana tahapannya, cara-caranya, mana yang harus disampaikan dulu, mana yang berikutnya, itu harus dipelajari. Makanya harus ngaji dan itu menyengaja mengalokasikan waktu. Tidak boleh sak sempat-sempatnya. Lalu kemudian apa namanya, tidak diseriusi, itu tidak boleh. Karena ini bagian dari kita mau menyempurnakan satu kewajiban penting. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, contoh yang kita lakukan hari ini, kita mengenali karakter Gen Z-nya. Karena bisa jadi memang tidak semua orang tua, tidak semua orang itu langsung ngerti dan mudah beradaptasi kepada perubahan zaman gitu kan ya. Mungkin saya bisa menyampaikan bagaimana sih karakter Gen Z itu, karena mungkin saya jauh lebih dulu gitu ya. Jauh lebih dulu ketemu dengan pertanyaan itu yang harus saya jawab sehingga saya berpikir duluan, merenung duluan, nyari referensi duluan ketimbang ibu-ibu. Karena umat datang ke saya membawa masalah, bertanya begini, Gen Z, Gen Z, Gen Z. Mulanya dulu saya juga melihat bahwa kalau bicara Gen Z kayaknya hanya penuh masalah, penuh kelemahan. Makin kemudian perenungan dan pencarian saya lakukan, analisis saya lakukan, semakin ke sini, saya justru bisa melihat bahwa Gen Z ini punya potensi luar biasa yang paling pas mereka itu kalau kemudian berhasil kita cetak untuk menjadi pemimpin perubahan peradaban dunia. Bahkan seperti itu. Tinggal kemudian kita ini, nah tugas kita ini, Gen X, Gen milenial yang menjadi guru dan orang tua mereka, itu berarti punya tanggung jawab besar untuk menyempurnakan kewajiban menyiapkan dia jadi pengubah peradaban dunia ini. Jadi kita bermainnya mungkin mungkin ya peran kita itu di situ karena nanti saatnya pergantian peradaban itu memang mungkin Gen Z ini yang akan menjadi saatnya dia yang naik. Kita mungkin sudah mulai melemah begitu. Tapi kita yang menyiapkan. Nah, ini pendalaman kayak begini ini memang harus dilakukan. Kalau ibu belum tahu, tanya kan pada yang tahu. Nah, contohnya misalnya seperti ini tadi, begitu. Jadi itu di antaranya. Nanti pendetilannya, lalu apa saja yang harus saya siapkan dengan mengilmui. Nanti di situ akan ketemu lebih apa tips-tips atau hal-hal detail yang perlu disiapkan.